Pengantar e-bisnis. Apa yang dimaksud dengan e-bisnis? Apa filosofi yang ada di balik e-bisnis? Dan apa konsep dasar dari e-bisnis itu? Sebelum kita belajar lebih jauh tentang e-bisnis, kita perlu paham filosofi dan konsep di balik e-bisnis itu tersebut. Mari kita lihat pengertian e-bisnis dengan menjawab pertanyaan who, what, where, dan why e-bisnis. Yang pertama, who. Siapa yang melakukan e-bisnis? Yang melakukan e-bisnis itu adalah individu atau organisasi, di mana organisasi ini dapat dibedakan menjadi organisasi yang mencari keuntungan dan organisasi yang tidak mencari keuntungan atau non-profit dan profit organization. Semuanya menggunakan e-bisnis untuk menciptakan sebuah jaringan value atau manfaat. Pengertian value di sini bukan hanya sekedar benefit atau keuntungan dalam bentuk uang, tapi juga value bukan dalam bentuk uang. What atau apa yang terjadi dalam e-bisnis? Yang terjadi di dalam e-bisnis itu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi dari banyak individu, kolaborasi di dalam organisasi, kolaborasi antar organisasi, kolaborasi antara satu negara dengan penduduknya, kolaborasi antar negara. Where? Nah, inilah keunikan e-bisnis. E-bisnis bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan device apa saja. Why? Mengapa melakukan e-bisnis? Ya tentu saja ini kita melakukan e-bisnis untuk melakukan transformasi organisasi, transformasi pribadi, mengubah sesuatu menjadi lebih efisien dan menjadi lebih baik. E-bisnis erat hubungannya dengan digital ekonomi. Dan ekonomi digital erat hubungannya dengan perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital pada intinya mengubah segala sesuatu itu menjadi dalam bentuk bit. Real things diubah menjadi abstract things. Teks, image, audio, voice, video diubah menjadi data, menjadi informasi, menjadi knowledge, dan akhirnya menjadi sebuah proses. Jadi, e-bisnis menghidupkan atau melahirkan dan hidup berkembang bersama dengan ekonomi digital, ekonomi yang berbasis pada binary digit. Dan pada akhirnya kita memahami e-bisnis itu sebagai sebuah key enabler atau kunci pemungkin dari adanya penciptaan manfaat. Kita ketahui bersama sebuah produk itu atau sebuah komoditi dapat dipertukarkan secara manual dengan menggunakan alat tukar, kemudian ditambahkan manfaat karena ada layanan di situ. Layanan kemudian ditingkatkan menjadi jaringan pengetahuan, dan akhirnya ada sebuah kepercayaan untuk menghasilkan value. Nah, value proposition itu makin kompleks, makin bernilai value-nya. Makin kompleks teknologi digital yang digunakan, makin besar juga manfaat yang didapatkan dari e-bisnis itu sendiri. Jadi, e-bisnis itu bicara soal bagaimana kita bisa menciptakan value atau value creation.